でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Hai minasang, oke desu ka? Kembali lagi di channel Chandragon Official. Oke, di video kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Jepang bab 1. Nah, jadi minasang di bab 1 ini minasang diharuskan sudah bisa membaca huruf hiragana dan katakana agar ketika mengikuti pembahasannya kalimat di bab 1 mudah memahaminya. Nah, materi yang kita gunakan adalah materi yang biasa dipakai untuk pemagang IM Japan. Oke, minasang, tahukah kamu susunan pola kalimat dalam bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia memakai susunan SPOK, tetapi kalau bahasa Jepang memakai SKOP atau SKOP. Nah, contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya makan nasi di kamar. Saya sebagai subjek, kemudian makan sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan tempat. Kalau bahasa Jepangnya, watashi wa heya de gohan o tabemasu. Watashi sebagai subjek, kemudian heya sebagai keterangan tempat, gohan sebagai objek, dan tabemasu sebagai predikat. Di bab 1 ini, kita akan membahas 6 pola kalimat. Pola kalimat pertama yaitu hito, kemudian partikel wa, nani des. Kemudian pola kedua, hito, partikel wa, nani dewa arimaseng atau ja arimaseng. Pola ketiga yaitu hito, kemudian dare atau donata desu ka. Nah, pola keempat, hito, partikel wa, nani desu ka. Hai nani des atau iye nani dewa arimaseng atau ja arimaseng. Kemudian pola kelima hito partikel mo nani des. Kemudian pola keenam hito partikel wa nani partikel no nani des. Oke minasang, kita mulai pembahasannya dari bab 1 yaitu dai ika yang artinya bab 1. Bungkei artinya pola kalimat, kemudian bungkei ichibang des artinya pola kalimat nomor 1. Nah, pola kalimat nomor 1 ini polanya hito kemudian diikutin partikel wa, nani des, orang atau subjek, kemudian diikutin partikel wa, predikat, kemudian des. Partikel wa digunakan untuk menunjuk subjek atau topik utama dalam pembicaraan. Partikel wa di sini ditulis memakai huruf H hiragana, tetapi jika fungsinya sebagai partikel dibaca wa. Contoh kalimat nomor 1. Watashi wa dadang des. Watashi wa dadang des. Artinya saya adalah dadang. Watashi sebagai subjek, kemudian partikel wa sebagai penunjuk subjek, dan dadang adalah deskripsi nama orang. Kemudian des yang kita lihat di akhir kalimat sebenarnya tidak memiliki arti, tapi memiliki fungsi agar kalimat tersebut memberikan nuansa sopan. Jadi jika bertemu pertama kali dengan orang Jepang, alangkah baiknya menggunakan des di akhir kalimat. Kalau kata kerja berakhiran mas. Contohnya, tapi mas artinya makan. Contoh kalimat kedua. Tanaka-san wa nihonjin desu. Tanaka-san wa nihonjin desu. Artinya saudara Tanaka adalah orang Jepang. Sang di belakang marga atau nama lawan bicara atau nama orang lain memberikan nuansa sopan. Ini tidak bisa dipakai untuk menyebutkan nama sendiri. Tanaka-san wa nihonjin desu. Saudara Tanaka sebagai subjek, kemudian diikutin partikel wa. Nihonjin desu adalah deskripsi dari warga kenegaraan, yang artinya adalah orang Jepang. Kemudian contoh kalimat nomor 3. Anata wa Indonesia jing desu. Anata wa Indonesia jing desu. Anda adalah orang Indonesia. Hai, berikutnya bungkei ni bang des atau pola kalimat nomor 2
Hito, kemudian partikel wa, nani-nani, dewa arimaseng atau ja arimaseng. Dewa arimaseng atau ja arimaseng adalah bentuk negatif untuk des, yang artinya bukan nani-nani. Contoh kalimat nomor 1. Watashi wa taijing dewa arimaseng atau ja arimaseng. Watashi wa taijing dewa arimaseng atau ja arimaseng. Saya bukan orang Thailand. Saya bukan orang Thailand. Kemudian nomor 2, Akusu sang wa Gakuse dewa arimaseng atau ja arimaseng. Akusu sang wa Gakuse dewa arimaseng atau ja arimaseng, yang artinya saudara Agus bukan siswa. Kemudian contoh ketiga, watashi wa sensei dewa arimaseng atau ja arimaseng. Watashi wa sensei dewa arimaseng atau ja arimaseng, yang artinya saya bukan guru. Perhatian, huruf H dari dewa diucapkan wa. Jadi dewa arimaseng atau ja arimaseng itu dua-duanya bisa digunakan, tetapi tidak bisa digunakan secara bersamaan ya. Oke, langsung lanjut, kita bungkai sang bang des atau pola kalimat ketiga. Hito, kemudian partikel wa, dare, donata desu ka. Dare artinya siapa, dan donata artinya siapa, bentuk sopan dari dare. Dan partikel ka dari desu ka di akhir kalimat fungsinya adalah menunjukkan kalimat tanya. Contohnya, ichibang des atau nomor 1. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Artinya orang itu siapa. Kemudian nibang des atau nomor 2. Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Yang artinya orang itu siapa. Ano kata adalah bentuk sopan dari ano hito. Oke, menasang kita lanjut bungkai keempat atau pola kalimat keempat. Hito, kemudian diikutin partikel wa, nani-nani desu ka? Hai nani-nani des atau ie nani-nani dewa arimaseng atau ja arimaseng. Hai adalah pernyataan yang diikutin bentuk positif, sedangkan kalau ie diikuti pernyataan bentuk negatif. Contoh kalimat nomor 1. Anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Hai, watashi wa gakusei desu. Hai, watashi wa gakusei desu. Yang artinya, apakah Anda seorang siswa? Apakah Anda seorang siswa? Kemudian menjawab, ya, saya adalah siswa. Ya, saya adalah siswa. Ka di belakang bisa diartikan apakah. Oke, nibang atau nomor 2. Ano hito wa sensei desu ka? Ano hito wa sensei desu ka? Ie, ano hito wa sensei dewa arimaseng. Ano hito wa sensei ja arimaseng. Yang artinya, apakah orang itu guru? Kemudian menjawab, bukan. Orang itu bukan guru. Bungkai gebang des atau pola kalimat kelima. Hito, kemudian diikutin partikel mo, nani-nani des. Partikel mo yang berarti juga digunakan apabila kalimat 1 dan kalimat 2 kata bendanya berbeda, tetapi kedua predikatnya sama. Contoh kalimat nomor 1. Watashi wa gakusei desu. Dadang sangmo gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Dadang sangmo gakusei desu. Yang artinya saya adalah siswa, saudara Dadang juga siswa. Mo di sini diletakkan di kalimat kedua sebelum predikat. Kemudian contoh kedua, Tanaka sang wa sensei desu. Yamada sangmo sensei desu. Tanaka sang wa sensei desu. Yamada sangmo sensei desu. Yang artinya saudara Tanaka adalah guru, saudara Yamada juga guru. Contoh kalimat ketiga, Suzuki sang wa nihonjin desu. Kawakami sangmo nihonjin desu. Suzuki sang wa nihonjin desu. Kawakami sangmo nihonjin desu.
yang artinya saudara Suzuki adalah orang Jepang. Saudara Kawakami juga orang Jepang. Oke, kita lanjut pola ke-6. Polanya hito kemudian partikel wa nani nani no nani nani des. Partikel no banyak memiliki arti dan fungsi, tetapi no di sini digunakan untuk menghubungkan kata benda satu dengan kata benda lainnya. Contohnya kalimat 1, watashi wa daigaku no sensei desu. Watashi wa daigaku no sensei desu, yang artinya saya adalah guru universitas. Saya adalah guru universitas. Watashi sebagai subjek, kemudian partikel wa petunjuk subjek, daigaku yaitu kata benda 1, kemudian partikel no. Sensei adalah kata benda 2. Nah, no di sini fungsinya adalah penghubung kata benda 2 dengan kata benda 1. Contoh kalimat nomor 2. Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Saudara Tanaka adalah guru bahasa Inggris. Saudara Tanaka adalah guru bahasa Inggris. Cara mengartikannya, kata benda 1, kemudian diikutin partikel no, kata benda 2, dari belakang yang minasang. Contoh, yaitu Nihongo no sensei desu, yang artinya guru bahasa Jepang. Di contoh kalimat nomor 3, no di sini bisa diartikan asal atau dari, jika kata benda 1 adalah nama negara. Contohnya, ano hito wa Amerikano tomusang desu. Ano hito wa Amerikano tomusang desu, yang artinya orang itu saudara tamu dari Amerika. Orang itu saudara Tom dari Amerika. Nah, itu tadi pembahasan 6 pola kalimat penting dalam bab 1. Oke, minasang, waktunya latihan soal ya. Soal yang pertama, ano hito wa Oyama sensei desu ka? Nani nani Oyama sensei desu. Kemudian yang nomor 2, ano hito wa nani nani desu ka? Agususang desu. Kemudian nomor ketiga, tamusang nani nani beto namogo nani nani desu. Oke, untuk jawabannya silahkan komen di kolom komentar ya minasang. Kemudian kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Tunggu video kami berikutnya ya. Untuk kelanjutannya kita bahas bab 2 dan kosakatanya. Mite kurete arigatou gozaimasu.